Jalangkung Jelangsek. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Wow, luar biasa teman-teman. Ini saya masih deg-degan ya, 3 Oktober di seluruh bioskop Indonesia. Siap-siap ya. Makin gak sabar buat teman-teman media juga nanti akan segera menyaksikan. Namun yang pertama kita akan langsung ngobrol-ngobrol, namun akan dimulai dengan jajaran eksekutif produser yang akan ngobrol dan juga berbincang bersama dengan kita. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan teman-teman cast yang hadir bersama dengan kita hari ini. Jadi boleh teman-teman media juga nanti untuk disiapkan pertanyaannya untuk bertanya kepada teman-teman cast ya, dan juga teman-teman filmmakers yang hadir hari ini untuk film Kuasa Gelap. Jadi menarik banget. Gimana teman-teman? Ada yang relate? Tetangganya yang pernah? Ada yang pernah mengalami hal semacam itu? Ada ya? Biasa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan produser dan juga jajaran cast yang hadir pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan undang bersama dengan kita jajaran eksekutif produser untuk bergabung bersama kita kembali. Untuk Bapak Andi Budiman, kami persilakan Pak Andi. Selanjutnya Bapak Wahyudi dari Indo Digital Indonesia, Mr. Sanjeev Bala dari Anami Films, kemudian juga ada Bapak Vicky Saputra, kami persilakan, Mr. Andal Alwi, dan juga Bapak Ardi Setia Dharma. Yes, Pak Ardi kami persilakan untuk bergabung bersama dengan kita. Oke, silakan. Oke, teman-teman media boleh di tempatnya dulu ya, karena di depan masih ada teman-teman cast yang hadir hari ini. Silahkan Kak Arul, boleh ke tempat yang sudah disiapkan untuk teman-teman media. Baik, pertama mungkin langsung ke Pak Andi Budiman. Pak Andi, menarik sekali setelah kemarin di sosial media dikasih teaser, trailer, dan sekarang udah ada official trailer dan juga official poster. Pak Andi, ini boleh dijelaskan Pak Andi, mengingat di 2024 ini sudah kurang lebih ada 30 film horor yang tayang di bioskop di Indonesia, dan Kuasa Gelap hadir di tengah-tengah keriuhan film horor di Indonesia tanggal 3 Oktober nanti. Gimana Pak Andi, silakan. Oke, thank you. Terima kasih kepada semua teman-teman media yang sudah hadir sore hari ini. Kalau kita mempersiapkan film horor sebenarnya bukan cuma baru tahun ini. Saya ketemu partner saya Robert Downey ini dari sejak 2018. Pitch-nya Robert Downey ke saya waktu itu sebelum kita punya company namanya Paragon Pictures. Yang pertama mau kita bikin itu ada 2 project. Satu Backseat, satu lagi Kuasa Gelap. So project ini disiapin dari 2018. Jadi persiapannya luar biasa panjangnya. Nanti biar dia yang cerita sesusah apa bikin film seperti ini ya. Jadi kita tidak gara-gara tahun ini 30 film horor kita baru buat. Skripnya aja perlu waktu 4 tahun untuk develop. Tapi berkatnya baru tahun ini untuk siap. Jadi kita siapkan untuk terbaik untuk para penonton dan teman-teman. Yes, itu. Saya hanya merasa saya tidak bisa menolong orang lain. Sedangkan saya sudah hadir di acara ini. Ngobrolnya nanti ya setelah kita ya nanti. Tapi terima kasih, saya hargai banget. Setiap kali ada acara press conference atau media apapun, saya selalu menghargai teman-teman wartawan yang bersedia hadir di acara kita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Boleh lebih merapat lagi jajaran cast dan jajaran eksekutif produser, boleh lebih merapat lagi. Kita akan sambut bersama teman-teman media, boleh disiapkan alat rekamnya untuk sama-sama melihat. Inilah dia untuk rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Official poster dari film Kuasa Gelap. Yes. Wow, official poster dari film Kuasa Gelap akan tayang di seluruh bioskop Indonesia 3 Oktober 2024. Benar-benar gelap ya. Mulai merindingnya berasa ya. Kita boleh take a picture dulu bersama teman-teman, silakan. Yes, boleh lebih rapat. Agak rapat dong. Bersama dengan poster. Oke, boleh lihat sebelah kiri. Sebelah kiri. Lihat Saya sebelah rapat kiri. dong. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Ini dia official posternya. Takut nggak sih? Luar biasa. Oke, di tengah sekarang, di tengah. Silakan di tengah. Teman-teman di tengah. Oke, di tengah.
Silakan di tengah atas ada official fotografer kita juga di tengah atas. Di tengah atas. Sendiri butuh pertolongan. Lagi Romo. Aku yakin Diandra di surga pasti senang kalau bisa lihat Romo senyum. Indonesia. Jadi waktu akhirnya kita mempelajari, cukup lama persiapannya, tapi saya masih belum pede untuk meng-greenlight project-nya sebenarnya. Jadi waktu itu idenya adalah gimana cara mengkomunikasikan, bukan cara membuat. Kalau soal membuat, tim partner saya dan teman-temannya ini luar biasa, tapi mengkomunikasikan gimana. Sampai waktu itu ada satu film yang di Indonesia, Pope's Exorcist, waktu saya pelajari, baru saya lihat, oh berarti kedekatan representasi dengan kita itu adalah bahwa ini diangkat dari kasus nyata. Jadi story dari kasus nyata ini sangat-sangat penting, karena apa? Kita nggak mau bercerita bahwa kita mau menyetanin orang, tidak mau. Kita kepengen menunjukkan bahwa this is Indonesia, keragamannya bukan cuma yang baik, tapi yang buruk pun ada seperti ini. Jadi kita kepengen angkat dari kasus yang real. Itu sebenarnya. Ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Kylie. Jauh lagi sebenarnya saya pengen bikin film ini sejak saya SMP. Jadi boleh percaya boleh enggak, saya sejak SMP itu udah pengen jadi filmmaker sebenarnya. Ya memang saya dari kecil aneh sih, memang sih. Yang lain pengen jadi apa, saya pengen jadi filmmaker. Untuk kesampaian. Dan waktu itu kalau tahu film Exorcist yang dulu yang karya William Friedkin itu, saya nonton waktu itu di sebuah TV swasta itu, malam-malam banget nonton. Wah, saya bilang wah ini serem banget sih. Jadi sedikit flashback, saya sebenarnya bukan orang yang suka dengan genre horor, karena saya tuh susah banget takut. Beda dengan Astrid yang dikit-dikit takut, saya justru sebaliknya, saya nggak bisa takut. Saya nonton film horor, ini bohong doang. Jadi cuma dikit lah film horor yang bisa bikin saya takut. Salah satunya ya Exorcist itu. Saya bilang, oh ini oke banget. Dan karena saya Katolik, saya jadi agak obses lah dengan film itu. Saya cari novelnya, saya beli, saya baca, terus saya bilang, wah makinan. Terus saya banyak riset, dan itu based on true cases di New York waktu itu kan. Bang, ini menarik banget sih. Kapan Indonesia bikin seperti itu? Tapi saya kan realistis ya, bilang Indonesia kan mayoritas Muslim. Mana mungkin lah bikin film horor Katolik gitu kan? Udahlah, jadi just in the back of my head itu. Akhirnya kesampaian jadi filmmaker, tetap masih bilang wah nggak bisa lah bikin film ini gimana. Sampai 10 hari saya baca artikel di sebuah media online. Ternyata ada satu romo Katolik di sebuah kota di Jawa Tengah itu melakukan eksorsisme secara rutin gitu. Terus langsung kita track down, saya lah yang track down waktu itu. Ini udah tahun berapa, 2012, 2016 itu saya track down. Dan ternyata Katolik itu sangat tertutup, jadi mereka nggak open. Saya bilang, saya mau ketemu, saya filmmaker, saya mau bikin filmnya, mereka nggak open. Wah, bingung, mentok kita. Sampai akhirnya kita punya tim kita, Arvin, saya nggak ada di sini, Arvin. Dia juga Katolik, dia juga punya banyak kenalan lah orang Katolik. Jadi kita ngomong bahwa kita niatnya itu baik, jadi kita bukan untuk mengglorifikasi setannya gitu ya, kita mau mengangkat tentang gereja Katolik lah dan tentang ajaran Yesus. Jadi makanya kalau ditanya bedanya horor Costa Gelap dengan film horor lain apa ya? Kalau film horor lain mungkin ya lebih mengutamakan setannya, kalau kita sih lebih mengutamakan Tuhannya. Gitu. Dari awal kita ngomong seperti itu. Jadi memang dengan berangkat seperti itu akhirnya kita ngobrol audiensi dengan gereja Katolik, mereka bilang oke, lu mau ngomong tentang eksorsisme nih, iya, tapi harus benar-benar ya, jadi benar-benar based on sesuai dengan ajaran Katolik yang benar nih. Ada kan Katolik itu ritualnya jelas ya, banyak lah aturannya. Oke, harus ikut simposium eksorsisme Asia Tenggara. Serius nih, seminggu di Pontianak. Untungnya waktu saya sibuk jadi saya ngirim Arvin. Bayangin, seminggu men dengerin anak itu segala macam. Setelah itu belum selesai. Kita harus baca buku-buku tentang eksorsisme. Saya beli, ya banyak lah buku yang saya baca gitu. Baca, pelajari gini-gitu. Setelah itu harus audiensi lagi dengan Romo. Jadi kalau Katolik yang tahu ya bahwa nggak semua Romo itu boleh melakukan eksorsisme. Cuma yang udah dikasih izin oleh Vatikan. Yang Katolik atau yang sering nonton horor pasti tahu lah. Jadi di Indonesia cuma 2 Romo eksorsis yang diizinkan oleh Vatikan. Satu Romo Robini, satu Romo Diko. Kita ketemu dengan dua-duanya, ngobrol segala macam, ditunjukin banyak video yang ya, serem banget lah pokoknya lah. It's real man, it's all real, I'm telling you. Ya terus akhirnya kita pelajari banyak kasus, banyak ketemu dengan korban-korbannya segala macam. Nah setelah ketemu dan
pelajari begitu banyak. Akhirnya kita angkat, wah salah satu kasus yang paling menarik kita angkatlah jadi film Kosta Gelap ini. Jadi kita beneran riset bertahun-tahun gitu ya, baca banyak hal. Makanya saya bilang enaknya dari filmmaker itu sih, saya bukan Romo dan saya nggak tertarik menjadi eksorsis, tapi akhirnya harus belajar juga buat film ini. Dulu film yang lain ya, Kartini, Critical Eleven, saya juga riset bertahun-tahun juga. Jadi enaknya dari filmmaker itu, saya jadi banyak tahu hal. Dan dari awal saya udah bilang ke Romo, nanti aktornya harus belajar juga jadi eksorsis supaya beneran gitu kan. Jadi Lukman sama Jero kita jadikan Romo untuk sementara. Dan Lukman terinspirasi, oh beneran gue pengen belajar beneran. Nanti kita kata-kata yang dia ucap. It takes time for us untuk meyakinkan gereja Katolik. Kenapa sih film ini kita perlu bikin gitu ya? Dan niat saya apa gitu? Itu yang paling penting itu sih. Niat saya dari awal bukan untuk bikin film horor sekedar horor atau nyari profit. Memang kedengarannya aneh ya, tapi orang yang kenal saya pasti tahu lah. Saya ini nggak asal ngomong sih. Saya bikin film sih is not just for money sih. Dari dulu lah, siapa yang kenal pasti tahu lah. Dan memang saya merasa ada panggilan untuk bikin film ini sejak SMP ketika saya ceritakan ya. Jadi kenapa saya mau bikin film ini, saya kasih angka risetnya dan segala macam. Jadi waktu tahun 2018 atau berapa itu sempat ada rising film-film Kristiani di Amerika dan laku film-film itu, tapi kebanyakan yang nonton ya cuma orang-orang kalangan tertentu aja sih. Dan menurut saya sih tadi seperti Lukman dia bilang kalau Indonesia ini kan beragam ya, dari agama gitu ya. Mungkin ada baiknya kita menampilkan sesuatu yang berbeda dengan pandangan seperti itu. Dan saya sampaikan bahwa niat saya baik, bukan untuk mengeksploitasi agama dan gitu. Akhirnya mereka setuju dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi memang panjang dan lama. Saya tadi bilang bertahun-tahun. Kita ketemu Romonya aja loh untuk ngobrolnya nggak diizinin, saya 2 tahun, gila nggak? Terus tapi minta izin syuting di gereja juga lamanya minta ampun. Tapi ya sekali lagi karena kita persisten, minta audiensi terus, kita ngajak ngobrol dan kita lihat nunjukin niat kita apa, akhirnya diizinkan sih. Yang gereja utamanya itu di gereja Alam Sutra sih. Tapi sebelumnya memang kita udah audiensi dulu dengan KAJ, Keuskupan Agung Jakarta, kita sampaikan dulu niatnya segala macam. Dan setelah mereka tahu sih, mereka nggak melarang sih. Tapi untuk izin di gereja lagi sih dia bilang ya silakan minta izin ke gereja masing-masing, dan itu butuh proses lagi sih. Jadi intinya memang audiensi dan niat kita memang dari pertama memang bukan niatnya bikin film horor yang gimana gitu ya. Jadi diizinkan. Tapi ya itu sih buat teman-teman produser di luar sana sih, saya sih nggak sarankan sih karena bertahun-tahun perlu izinnya dan untuk menjelaskannya lagi. Ini karena saya terobsesi aja sih dari kecil. Kalau nggak sih mungkin kayak Lukman udah nyerah kali, karena nggak gampang memang sih. Oke. Dan bahasa yang dia gunakan seperti ini sesuatu yang sangat serius. Kayla, kamu kenapa Kayla? Datang udah nonton, bagus ya. Aku juga baru lihat kok tadi, benar-benar bagus banget. Gue kayak benar-benar speechless ya. Karena tadi udah dikirim, karena kita mau posting rame-rame, tapi kita tadi ngobrol, gue bilang gue mau lihatnya di layar yang gede, dan itu benar-benar gue kayak wah bagus ya. Dan senang sekali. Dan memang untuk membuat film ini kita prosesnya tuh panjang. Karakter gua itu Thomas, dia adalah seorang pastor di gereja Katolik yang mempunyai trauma tersendiri. Dan karena trauma ini dia hampir kehilangan faith-nya. Dan di ceritanya itu dia mendapatkan suatu pencerahan yang pelan-pelan membangunkan lagi faith-nya dia. Nah itu cerita yang bisa gue share segitu aja. Yes. Dan prosesnya untuk menjadi Romo Thomas itu sangat panjang, tapi kita diberikan fasilitas yang sangat baik dan waktu yang sangat cukup. Tadi udah disebut sedikit, kita sempat every day gua dan teman-teman itu ketemu sama salah satu Romo yang juga adalah seorang guru besar. Dan dia adalah salah satu orang di Indonesia dari 2 yang diizinkan oleh Vatikan untuk melakukan eksorsis. Jadi dia tahu paham betul lah. Jadi kita setiap hari ketemu, kita belajar seperti kelas gitu. Jadi kayak diajarin oh ini, dan dia juga suka cerita tentang apa yang pernah dia alamin, pasien-pasiennya yang dia suka sebut. Itu banyak sekali yang dia lihat, oh ternyata ini bukan kerasukan tapi hanya
medis gitu ya. Medis gitu ya. Dan kita diajarin juga perbedaannya itu seperti apa. Dan seru banget. Benar-benar it's sebuah pengalaman buat gue sih. Dan di sini kan berduet dengan Mas Lukman Sardi. Ya. Ini duet banget di sini nih. Ini gurunya sebenarnya. Ternyata Mas Lukman gurunya. Gimana Jerome pengalaman panjang bersama dengan Mas Lukman Sardi? Kalau syuting dan bekerja sama Mas Lukman itu nggak pernah bosen. Yes. Karena dia ada aja pasti celetukannya yang lucu-lucu. Jadi kadang bingung ini bikin horor, bikin komedi. Tapi it's fun, benar-benar seru banget. Karena kita berdua sangat into it. Ya. Dan gue juga yang mempunyai background Katolik. Jadi itu juga sangat membantu sebetulnya untuk mendalami karakter. Yes. Dan ya, it's fun. Oke. Kamu bantu Romo Rendra selesaikan kasus ini. Romo harus tahu iman saya lemah, Romo. Dia bilang kan di awal kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser bernyanyi gitu ya. Ini beneran. Bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk keadaan nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya. Tidak sehoror itu, tidak seseram itu selokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah aku lupakan, di mana memang ada adegannya tuh di dalam lemari. Aku sampai memohon sama saudara, boleh nggak aku ditemenin please gitu. Gak bisa Tris, masalahnya asrama lu gede-gede, asranya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang Astra dia masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya? Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ. Udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lulung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget dan setiap orang nanya, yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan Romo, Kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Yes. Gitu. Jadi percuma juga misalnya, nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya. Udah diusir, nanti masuk lagi. Bahkan lebih banyak, yang diusir 1, masuk 3. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan. Karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini. Ternyata ada hikmahnya, aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Yes. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Iblis bisa melihat dosa kita. Karena itu kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa sebelum kita melakukan film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur
15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, karena dia. Ini udah diwanti-wanti manggilnya kakak. Udah dipesenin. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya, mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri, tadi aku ada yang kesurupan gitu, dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak actingnya nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. Panggil lagi ya, ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya. Ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku, karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya elemen penting di film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya, dari mulai kesukaan menghafal bahasa-bahasa yang lain juga ya. Aman ya, siap. Bukan eksorsisme. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mengikat semua musuh. Saya perintahkan untuk segera pergi.